kalau Nabi Musa datang merevisi ataupun menambahi, bahkan menghilangkan kalau Nabi Isa merevisi, artinya menambahkan, bahkan ada yang menghapus sebagian hukum yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Berbeda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelima syariat, kelima hukum yang dibawa oleh para nabi sebelum beliau, maka mansukha, terhapus semua. Seperti apa contohnya? Seperti syariat Nabi Adam. Syariat Nabi Adam itu boleh mengawinkan anak laki-lakinya kepada saudara perempuannya gitu. Nah, di situ setelah Nabi Adam dihapus. Datang Nabi Muhammad, ya sudah dihapus. Kemudian syariat Nabi Musa alaihissalam disampaikan oleh guru kami Al-Habib Segaf Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim dalam tafsir beliau ketika mengajar. Syariat Nabi Musa salah satunya ketika berdosa maka langsung bunuh diri gitu ya. Dianjurkan sangat suruh bunuh diri untuk penebusan dosanya. Kemudian yang kedua, ketika pakaian yang terkena najis di dalam hukum fikih syariat Nabi Musa itu dipotong pakaiannya. Misalkan tai cicak, ya dipotong itu pakaiannya. Nah, di zaman atau syariat Nabi Muhammad tidak seperti itu. Jadi berat waktu zaman Nabi Musa ya melakukan dosa bunuh diri ya gitu. Nabi Muhammad tidak. Melakukan dosa ya tobat kepada Allah. Selesai. Dosa kepada manusia, minta maaf, tobat kepada Allah, beres. Kemudian syariat Nabi Ibrahim ya seperti sunat dan lain sebagainya, dan itu masih berlanjut, tidak terhapus. Nah, seperti itu. Setelah kita ketahui ada sahabat syariah gitu, berarti selainnya itu ikut kepada syariat yang dibawa oleh nabi-nabi 6 ini, yang ditutup dipungkas oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya Allah pilih lagi dari sahabat syariah yang 6 itu, ada manusia yang terpilih lagi, yaitu Rasul Ulul Azmi. Menurut Sayyidina Abdullah bin Abbas dan Sayyidina Qatadah, para sahabat Rasulullah Kabair ini, bahwasanya Ulul Azmi itu orang-orang yang ats-tsawat wajib, orang-orang istiqomah dan bersungguh-sungguh di dalam fil umur, di dalam segala urusan. Gampangannya orang Rasul yang sangat tabah gitu, yang sering kita dengar ulul azmi itu orang yang sangat Rasul yang sangat tabah di dalam segala ujiannya. Nah, dari 6 itu siapa Rasul ulul azminya? Yang masyhur ada 5. Rasul ulul azmi tersebut semua sahabat syariah, semua rasul yang mendapatkan syariat itu semuanya ulul azmi kecuali Nabi Adam. Berarti Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Itu riwayat yang masyhur. Ada juga satu riwayat yang mengatakan bahwasanya ulul azmi itu ada 6 rasul ulul azmi itu, dan itu Nabi Muhammad nggak masuk. Nah, di sini ini yang syadz ya. Yang satu riwayat mungkin sebagai kita tahu aja. Ada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, dan Nabi Ayub. Nah, tapi yang masyhur tadi pendapat yang pertama yang disampaikan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas dan sahabat Qatadah tersebut. Kesabaran apa yang ataupun ketabahan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Rasul Ulul Azmi ini? Yang pertama kepada Nabi Nuh, yang mungkin masyhur kita kisahnya yang ditenggelamkan umat beliau karena durhaka kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh saking tabahnya umatnya, ketika Nabi Nuh disuruh beriman, ketika Nabi Nuh memerintahkan kepada umat ini bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, pembangkangannya sangat luar biasa, yang sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka dengan banjir bandang. Kemudian ada Nabi Ibrahim yang sudah kita kenal kesabarannya yang sangat luar biasa ketika Nabi Ismail alaihissalam dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian yang berat, yaitu dijadikan kurban. Nah, itu ya. Akan tetapi diganti dengan kibas, dengan kambing atau domba. Nah, itu. Kemudian Nabi Musa ketabahannya keluar biasanya. Nabi Musa berhadapan langsung dengan Firaun yang mengaku
Tuhan. Nah, itu sangat luar biasa itu ya. Ketabahannya Nabi Isa alaihissalam, ketabahan Nabi Isa sangat luar biasa juga. Dari semenjak di dalam kandungan sudah mendapatkan fitnah dari para orang-orang dari umatnya, dari umat Nabi Isa. Siti Maryam dan Nabi Isa gitu ya, sudah mendapat fitnah. Bahkan Nabi Isa masih di dalam kandungan. Ketika sudah lahir pun difitnah. Wah, ini macam-macam, anak nggak benar dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian Rasulullah SAW ini manusia yang sangat luar biasa, dan dari ulul azmi itu dipilihlah satu Rasul yang Allah sangat cintai, yang dilakabi Habibullah. Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mujizat sangat besarnya itu Al-Quran, yang ketabahannya, kesabarannya ya sangat luar biasa. Makanya kelima nabi dan rasul ini dikategorikan nabi ulul azmi. Kita simpulkan dari awal terkait syu'batur rabi'ah, cabang yang keempat ini beriman kepada para anbiya dan para rasul. Jadi bahwasanya keimanan kita kepada para nabi dan para rasul itu syartu sihhatil iman, syarat dari sahnya iman. Wa mahabbatum bil qalbi syartu sihhatil iman. Cinta ataupun senang kepada para nabi, meyakini wujudnya nabi dan rasul, maka itu sebagai syarat mutlak sahnya keimanan. Ketika seseorang ingkar dengan salah satu nubuah para nabi dan para rasul yang mungkin hanya disebutkan di dalam Al-Quran itu 25, karena Allah SWT tidak menyebutkan semuanya di dalam Al-Quran kan. Minhum man qasasna hum alaika. Jadi ada para rasul yang dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran, dan ada juga wa min lam naqsushum, dan ada juga para rasul yang tidak disebutkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Makanya para ulama itu sah keimanan kita cukup kita tahu, yakin dengan 25 rasul, dan para nabi ya cukup kita tahu adadnya saja, jumlah hitungannya saja tadi. Yang para nabi itu berjumlah 124.000, para rasul ada 313. Terkait riwayat cabangnya kurang masyhur, kita yang masyhur saja yang kita ambil. Kemudian dari kitab ini kita simpulkan, yang pertama, beriman kepada para nabi itu meyakini bahwasanya mereka para nabi dan para rasul itu shadiqun, orang-orang yang benar adanya dengan apa yang dikabarkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam satu keterangan bahwasanya para anbiya itu kulluhum kanu mukhbirin, para pembawa kabar dari Allah Subhanahu wa taala, artinya wahyu. Nasihin, nabi dan rasul itu nasihin, para penasihat kepada umatnya, bahasanya ini tidak betul, ini salah, ini benar gitu ya. Shadiqun, nah shadiqin, kalau dia shadiqun, orang-orang yang benar, orang-orang yang dapat dipercaya bahasanya membawa wahyu Allah Subhanahu wa taala. Muballighin, kemudian amirin, orang-orang yang memerintahkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nahin, dan manusia-manusia yang melarang anil mungkar, dari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Maksumin, dan para nabi kulluhum kanu maksum, terjaga dari dosa. Dosa apa? Aniz zalal atau aniz zilal awil kabair, baik dosa-dosa kecil ataupun dosa-dosa besar. Jadi salah ketika kita meyakini nabi itu pernah berdosa. Ada yang berpikir, oh Nabi Adam itu kan berdosa kepada Allah ketika disuruh tidak makan buah khuldi, makan buah khuldi. Itu jangan kita yakini Nabi Adam itu berbuat salah ataupun melanggar perintah Allah. Akan tetapi Nabi Adam memang sudah ditentukan oleh Allah SWT dan diperintahkan sebagai syariat nanti jika bakalnya manusia diturunkan ke bumi. Coba saja kalau waktu itu Nabi Adam tidak makan buah khuldi, mungkin kita nggak ada gitu syariatnya gitu sebagai syariat. Jadi makan buah khuldinya Nabi Adam itu ya bisa benar, ya benar karena ikut Allah SWT, walaupun secara kasat mata syariatnya melanggar gitu ya, akan tetapi itu sudah diperintahkan oleh Allah SWT, dan kita yakini saja. Ingat, maksumin, terjaga dari dosa kecil
ataupun dosa besar gitu, para nabi dan rasul. Kemudian yang kedua, wa anna minhum man arsala, dan sebagian dari para rasul itu para nabi itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul. Yang tadi dari nabi 124.000 dipilih para rasul jadi 313. Untuk apa? Untuk memberikan petunjuk kepada manusia, litakmili ma'asyim, menyempurnakan kehidupan mereka manusia di dunia, wa ma'adihim, dan menyempurnakan tempat kembali mereka nanti di akhirat. Jadi ya petunjuknya sudah jelas, petunjuk dunia dan akhirat disampaikan oleh para rasul, itu yakin saja. Kemudian selanjutnya yang ketiga, bahwasanya Allah SWT, kita harus yakini para nabi dan rasul itu punya mukjizatnya, mukjizat ataupun tanda-tanda bahwasanya mereka itu benar gitu. Mukjizat kemarin sudah sempat kita bahas, bahasa mukjizat itu asalnya tadi ajaza jazan, artinya melemahkan gitu ya, untuk melemahkan pandangan orang-orang kafir bahwasanya nabi itu berbohong gitu ya. Mukjiz, melemahkan pandangan mereka, mukjiz, melemahkan. Kemudian yang terakhir, waballahu anhu ta'ala, bahwasanya para rasul itu tabligh atau muballighin, penyampai risalah Allah, penyampai pesan-pesan Allah kepada manusia gitu ya, dan menjelaskan kepada khususnya orang-orang mukallaf hukum-hukum Allah yang terkait kemaslahatan orang mukallaf tersebut. Nah, mungkin itu saja, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini bisa bermanfaat, bisa memberi keberkahan bagi kita bisa menjadi apa yang diharapkan oleh guru-guru dan semua keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Syukran jazilan ala husni ihtimamikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazilan. Nakhtatim bil hamdalillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.